Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, kita bersyukur kepada Tuhan karena hari ini kita merayakan hari Minggu Paskah yang kelima, dan kita masih berada dalam masa Paskah, sukacita kebangkitan untuk kita. Paskah Yesus Kristus Tuhan kita yang menyelamatkan kita, yang memberikan kehidupan baru, yang memberikan kepada kita cara pandang, paradigma baru, sikap baru, pertobatan baru, cinta kasih baru. Kita bersyukur dan bergembira karena kita adalah orang-orang yang percaya pada kebangkitan Yesus Kristus yang bangkit, Yesus Kristus yang tidak hanya mati di salib tapi bangkit dengan mulia jaya. Kita percaya pada Yesus yang hidup, Yesus yang bangkit, bukan hanya Yesus yang mati di salib. Yesus tidak hanya berhenti pada peristiwa salib, mati sia-sia. Dia bangkit dengan mulia jaya, mengalahkan kuasa maut dan kuasa dosa, dan kita percaya padanya. Kita percaya pada Kristus yang bangkit, Kristus yang hidup, Kristus vivat, Kristus yang meraja, Kristus regnat, Kristus yang memerintah dan menguasai, Kristus imperat, Kristus vivat, Kristus regnat, Kristus imperat. Dan kita percaya pada Dia yang hidup. Jika Kristus tidak bangkit, maka sia-sialah iman kita. Maka kebangkitan bagi kita adalah fondasi dasar kokoh kuat, spirit dasar dari semua orang-orang Katolik yang percaya pada kebangkitan. Kebangkitan bukan hiburan atau kata-kata hampa belaka. Kebangkitan adalah optimisme, spirit baru bagi kita, cara pandang baru bagi kita, kekuatan bagi kita. Maka sebagai orang-orang Katolik yang percaya pada Kristus, kebangkitan yang adalah semangat, spirit dasar, fondasi kokoh kuat bagi kita, itu harus menguatkan kita dalam hidup kita, mempengaruhi pikiran, jiwa dan raga seluruh hidup kita, supaya sama seperti Paulus dan Barnabas, kita adalah orang-orang yang meninggalkan masa lampau dan berjalan menuju masa depan. Paulus dan Barnabas mengunjungi jemaat-jemaat dan mengatakan kepada mereka, menegaskan kepada mereka supaya mereka tetap setia, dan tekun di dalam cinta kasih Yesus Kristus, bahwa jemaat-jemaat itu harus meninggalkan pola lama, habitus lama, dan memiliki cara pandang baru, sikap baru, yakni cinta kasih, hidup bersaudara, memperjuangkan kebaikan bersama. Sebagai orang-orang Kristiani, demikianlah kita sama seperti Paulus dan Barnabas, menguatkan iman kita dan mengajak saudara-saudari kita untuk memiliki cara pandang yang baru. Kalau kita memiliki cara hidup yang lama, hidup dalam iri hati, kebencian, kesombongan, mari kita meninggalkan itu dan berjalan menuju masa depan. Karena kita adalah orang-orang yang percaya pada kebangkitan, dan orang-orang yang percaya pada kebangkitan adalah dia yang berjalan menuju masa depan. Optimus nostrum veniet, segala sesuatu yang terbaik akan datang di tengah kita. Orang yang percaya pada kebangkitan adalah orang yang berjalan, bersiara menuju masa depan. Sama seperti para perempuan dan murid-murid pertama yang menyaksikan kebangkitan. Mereka berlari-lari menyongsong Kristus. Mereka berlari-lari menyongsong kebangkitan. Meskipun diliputi rasa duka cita, ketakutan, tetapi ada optimisme, ada kegembiraan dan harapan yang meliputi mereka. Maka mereka bergegas, berlari-lari menyongsong kebangkitan. Demikianlah kita juga harus bergegas menata kehidupan kita ini menuju masa depan. Karena demikianlah kebangkitan yang bukan hanya kata-kata hampa belaka, bukan hanya hiburan ketika kita meninggal. Kebangkitan itu adalah dasar kokoh kuat bagi kita, spirit supaya kita percaya bahwa perbuatan kasih kita, kebaikan kita tidak berhenti di sini dan kini, tetapi memiliki dimensi di sana dan nanti, bermasa depan. Di dalam kebangkitan, kasih kebaikan kita, apa yang kita lakukan dalam hidup ini, sekecil apapun yang berguna bagi sesama, selalu bermasa depan. Itulah semangat kebangkitan bagi kita. Dan pada bulan Mei, bulan Maria ini, bulan yang suci ini, kita bersama Bunda Maria berdoa. Berdoa Rosario adalah berdoa bersama Bunda kita Maria. Kita percaya pada Maria. Dia manusia biasa tetapi memiliki iman dan kebajikan hidup yang istimewa. Jiwaku memuliakan Tuhan, magnificat anima mea Dominum, dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Maria adalah dia yang percaya pada salib dan kebangkitan, Stabat Mater, bunda yang berdiri di kaki salib,
dengan 7 duka cita. Maria setia ketika mengandung dan melahirkan, setia ketika ada dalam tugas dan karya Yesus, setia di bawah kaki salib, bahkan setia saat menantikan kebangkitan Yesus Kristus. Dan dia setia dengan kita dengan doa-doanya yang suci sampai hari ini. Maka kita yang berdoa rosario selama bulan Mei ini juga sama seperti Maria, kita adalah saudara dan sahabat yang memuliakan Tuhan, yang bergembira, meletakkan kegembiraan kita di dalam Tuhan dan menjadi juru bicara bagi sesama. Maria adalah suara bagi orang-orang yang tak bersuara, tangan dan kaki bagi orang yang tak memiliki tangan dan kaki. Dia adalah mata yang melihat, dia adalah saudara dan sahabat yang merangkul sesama. Seorang penyair Katolik Indonesia, Joko Pinurbo, dalam puisinya dia mengatakan, mari kita berdoa kepada agama kita, supaya agama kita harus menjadikan cinta kasih itu menjadi cair, tidak menjadi kaku dan beku. Dan marilah kita berdoa bagi agama kita, supaya agama kita juga percaya bahwa kita masih memeluknya dengan mesra. Mari sebagai orang-orang beriman, kita sekalian anggota gereja, imam, biarawan, biarawati, umat sekalian, menjadikan gereja kita menjadi gereja dengan suasana kebangkitan, gereja yang hidup, gereja yang merangkul sesama, gereja yang bersaudara dengan semua orang, menjadi sahabat bagi semua orang. Paus Fransiskus di dalam teladan kepelayanannya sebagai pemimpin gereja Katolik sedunia mengatakan bahwa orang-orang Katolik mesti memiliki spirit perjumpaan, berjumpa dengan semua orang, karena dalam perjumpaan sejati ada pengenalan dan cinta kasih serta pemberdayaan sejati, ada berbagi secara sejati, berjumpa dengan semua orang, bahkan dengan orang-orang yang berbeda suku, agama, latar belakang pendidikan, ekonomi, politik dengan kita, latar belakang pilihan-pilihan hidup. Kita mesti menjadi orang-orang yang senantiasa berjumpa dan berbagi kegembiraan dan harapan. Sebab menurut Gaudium et Spes Konsili Vatikan kedua, kegembiraan dan harapan, duka dan kecemasan dari dunia ini adalah kegembiraan dan harapan, duka cita dan kecemasan dari orang-orang yang percaya kepada Kristus. Mari kita berdoa bagi kita sekalian, dari istimewa paroki kita ini menjadi paroki yang hidup, paroki yang senantiasa percaya pada kebangkitan. Paroki Santo Fransiskus dari Assisi Kolua ini adalah gereja yang hidup, umat yang hidup, dengan orang-orang tua, orang-orang muda yang kreatif, dengan anak-anak yang bermasa depan. Gereja yang hidup, gereja yang kreatif, gereja yang senantiasa berbagi kepada sesama, gereja yang merangkul sesama yang datang untuk bertobat. Orang-orang berdosa dipanggil untuk masuk ke dalam gereja. Marilah kita menjadi persekutuan parokial yang senantiasa merangkul sesama. Dan doa Bunda Maria, pelindung kita yang kita hormati dalam doa-doa rosario kita, senantiasa mendoakan kita. Dan Santo Fransiskus dari Assisi, pelindung paroki ini, dia yang mencintai Tuhan, sesama dan lingkungan, senantiasa mendoakan kita sekalian. Anak-anak, orang-orang muda, para orang tua, keluarga-keluarga kita sekalian mendoakan harapan dan masa depan kita. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.